Majikan beli tenda buat mainan sama kapibara. Semenjak ada kapibara, anak majikan kurang diperhatiin. Dia pun bete. Terus si Bontot sama kapibara dikasih rumah kardus aja, tendanya dia yang pakai. Kemudian anak majikan bilang kalau kapibara udah jadi tulang. Ayahnya pun sedih. Tapi ternyata cuma prank. Kali ini gantian si Bontot yang di-prank. Bontot dan anak majikan lagi asik main salju di kamar mandi. Saking asiknya, Bontot malah jadi kotor. Soalnya panas banget hari ini. Si Eci bahkan sampai ngadem di dalam kulkas. Kalian bikin berantakan aja, kata majikan. Akhirnya majikan bikinin terowongan yang terhubung AC biar dingin. Anak majikan dan Bontot langsung masuk ngadem di situ. Tapi karena masih gerah, anak majikan ngajak Bontot buat berenang aja. Dan ternyata majikan juga lagi ngadem sama si kapibara nyebur di kamar mandi. Majikan sampai tenggelamin kepalanya biar seger. Majikan positif hamil. Lalu majikan nanya Oreo, kira-kira anaknya cewek apa cowok? Oreo pilih biru, yang artinya cowok. Terus majikan balik posisi sepatunya dan Oreo suruh milih lagi. Lagi-lagi Oreo pilih warna biru. Buat mastiin, majikan puter-puter sepatu bayinya, tapi Oreo tetap pilih warna biru. Dan bener aja dong, pas majikan udah lahiran, ternyata anaknya memang bayi laki-laki. Oreo jadi ada temennya deh. Dia seneng bingit, sampai nemenin di samping dede bayi terus. Oreo lagi sedih karena nggak punya ibu. Majikan punya ide, nyamar pakai kaos kaki yang mirip Oreo. Majikan nunjukin foto USJ dan bilang, dulu Oreo ada di dalam perut majikan. Oreo kaget, tapi sepertinya dia percaya kalau majikan adalah ibunya. Terus majikan nunjukin foto USG lain dan bilang kalau sekarang lagi ngandung adiknya Oreo. Dan Oreo percaya dong, dia selalu ada di dekat majikan buat jagain. Bahkan Oreo scan makanan yang mau majikan makan, mastiin makanannya aman. Oreo udah nggak sabar ketemu dede bayi. Dia sampai dengerin detak jantungnya. Dan kalau sore, temenin majikan jalan-jalan. Majikan udah lahiran. Oreo selalu ada di sekitar dede bayi. Dia selalu nemenin dan jagain dede bayi. Lagi mainan dan lagi belajar pun Oreo temenin. Bahkan pas dede bayi lagi belajar merangkak, Oreo ajarin caranya. Sampai akhirnya si dede bisa dong. Oreo selalu mendampingi. Bahkan dia cek pampers si dede udah penuh atau belum. Dan walaupun dia lagi makan, langsung lari kalau dengar si dede bayi nangis. Dia pun nemenin sampai si dede tidur lagi. So sweet banget ya si Oreo. Dede bayi lagi sakit, Oreo harus nunggu di luar. Majikan pasangin kamera di leher Oreo buat mantau. Semalaman Oreo nunggu di luar kamar. Dan bawain mainan ke depan kamar karena pengen main sama dede bayi lagi. Oreo sedih dede bayi sakit, dia terus nunggu di depan kamar sambil khawatir. Biasanya tiap hari selalu bersama. Oreo selalu nemenin dede bayi. Main bareng, tidur bareng, bahkan mandi pun Oreo temenin. Like dan komen doain dede bayi cepetan sembuh ya. Siapa lagi yang bikin ulah? Majikan baru aja beliin para kucing matras air buat mereka main sekaligus tidur. Awalnya mereka girang banget loncat-loncat di atasnya. Tapi pas majikan lewat malah kepleset. Rupanya kasur air itu bocor gara-gara dicakar sampai airnya tumpah ke lantai. Dan setelah dicek, dalangnya si Oreo sama Molly. Majikan akhirnya bersihin genangan air. Selesai bersih-bersih, majikan capek dan santuy nonton film. Sampai lupa kucing belum dikeringin habis kena air. Ya udah deh, keringin pakai kipas dari TV aja. Karena waktu itu pernah di-prank sama cewek jadi-jadian. Majikan mau tahu apa Oreo bakal kena prank lagi. Kali ini majikan ajak temennya buat nyamar jadi cewek. Awalnya Oreo waspada, tapi setelah dicium dia luluh juga. Oreo masih nggak sadar kalau dua cewek cantik ini sebenarnya pejantan tangguh. Teman majikan sempet batuk, tapi Oreo nggak sadar itu suara batuk cowok. Begitu teman majikan keluarin suara aslinya, Oreo pun langsung tersadar. Oreo masuk jebakan Batman. Oreo lagi nimbang berat badan. Majikan diam-diam ngintip dari balik tembok. Oreo langsung tutupin angkanya. Kamu udah kegendutan, kata majikan. Majikan pun atur ulang jadwal makan Oreo. Oreo yang nggak tahu dari tadi nungguin makanan keluar. Dia nungguin sampai bete. Terus majikan kasih tahu Oreo, kamu harus diet Oreo. Berat kamu udah 15 kilo tuh. Nih makannya pakai ini aja. Terbuat dari sayuran, jadi nggak bikin gendut. Terus pas malam, akhirnya makanan Oreo keluar. Oreo yang tadinya udah ngantuk langsung lari secepat kuda. Oreo senengnya deket-deket cewek cantik. Giliran sama majikan malah suka gigit tangan. Akhirnya majikan nekat dandan jadi cewek. Lihat deh, majikan jadi cantik banget siap ngeprank Oreo. Bahkan suaranya diubah biar mirip suara perempuan. Oreo beneran terkecoh, dia kira itu beneran cewek. Sampai dia cium majikan. Terus majikan balas cium juga.
Pipi Oreo jadi merah merona. Oreo makin lengket sampai nempel terus. Majikan pun nyiumin bulu Oreo. Tapi tiba-tiba istri majikan nyeletuk. Oreo, itu di depanmu laki-laki. Oreo langsung kaget dong dan tampak mikir-mikir. Begitu majikan copot wignya, Oreo kaget banget sampai kabur terus muntah. Kacamata majikan sering jatuh. Entah siapa pelakunya. Majikan pun pasang jebakan Batman. Sekitar kacamata dikasih tepung biar ketahuan siapa pelakunya. Apakah Oreo pelakunya? Pas dicek kakinya ternyata bukan. Yang ada kakinya malah bau pup. Setelah para kucing diperiksa, ternyata pelakunya Blackie. Dari mukanya udah kelihatan cemong karena tepung. Blackie pun dikandangin deh. Cuma bisa lihat Oreo makan. Setiap mau keluar rumah, majikan gak bawa kunci. Kuncinya dititipin ke kucing tetangga. Majikan tinggal ketuk-ketuk makanan kaleng. Gak lama, kucing itu langsung datang sambil bawa kunci di lehernya. Kali ini, majikan mau latih Blackie biar bisa dititipin kunci kayak kucing tetangga. Blackie disuruh jatuhin benda di depannya. Dan dia berhasil dong. Pas majikan keluar rumah, dia coba cara itu lagi. Blackie disuruh jatuhin kunci dari lantai 2. Dan sukses. Majikan senang banget. Tapi keesokan harinya pas dicoba lagi, majikan udah bawa jajan buat pancing Blackie keluar. Blackie nggak muncul. Pas dicek CCTV, si Blackie lagi duduk santai kayak di pantai. Si Blackie kadang bandel suka ngerusuh. Pas majikan baru pulang, rumah udah kayak kapal pecah diberantakin Blackie. Pas tangan majikan lagi diinfus, malah ditarik sampai lepas selang infusnya. Gak cuman itu, dia juga suka gigitin sofa sampai rusak dan gigitin kardus sampai rumah berantakan di mana-mana. Yang paling parah, si Blackie ngerusakin jam tangan favorit majikan. Majikan udah geram banget. Kali ini majikan bales Blackie. Blackie dipakein topeng, lebih mirip topeng panda atau topeng pencuri. Majikan kaget banget pas lihat ada tumpukan sampah di bawah sofa. Dia langsung mikir, siapa nih yang bikin berantakan begini? Blackie pun langsung kabur, takut dituduh. Majikan langsung cek rekaman CCTV. Dan bener aja, ketahuan deh. Rupanya Blackie habis makan snack, bungkusnya diselipin di bawah sofa. Blackie pun langsung dijewar manja. Setelah itu, Blackie minta maaf dengan wajah memelas. Untung majikan sayang banget sama Blackie, jadi dimaafin deh. Blackie dan adiknya, Blacko, berencana ngeprank temannya majikan yang bernama Lily. Lily nggak tahu ternyata Blackie punya adik. Pas majikan masuk kamar, Lily panik dan bilang, itu Blackie ngikutin kamu. Majikan jawab, Blackie ada di belakang kamu tuh. Lily langsung teriak kaget. Malamnya, waktu mau tidur, Lily bilang nggak bisa tidur kalau ada kucing. Akhirnya majikan bawa Blackie keluar kamar. Tapi Blacko malah masuk lewat pintu satunya dan bikin Lily kaget setengah mati. Majikan akhirnya jelasin kalau Blackie punya adik yang sama-sama hitam. Lily ngambek dan bilang mau tidur di luar aja. Tapi majikan minta maaf dan bujuk Lily. Mereka akhirnya tidur bareng-bareng. Pas sudah enak tidur, tiba-tiba Blackie loncat dan ngagetin Lily. Kira-kira abis ini Lily masih mau main sama Blackie nggak ya? Si Bontot ngerusuh di mana-mana, lari-larian, mecahin telur, sampai numpain styrofoam salju. Bulunya Bontot sampai kotor banget. Terpaksa deh majikan harus beberes. Untung ada alat ini, tinggal didorong semuanya langsung bersih dan rapi. Tapi pas udah diberesin, ternyata Bontot berantakin lagi. Bontot pun akhirnya dibuang sama majikan. Tapi anaknya majikan gak tega. Mending dibuang aja atau bawa pulang? Komen ya. Udah lama gak ngeprank Bontot, kali ini majikan mau ngeprank lagi. Pertama cemilan yang mirip sama pup, dimasukin ke dalam tempat pup Bontot. Terus majikan ambil dan makan. Bontot sampai mual liatnya. Karena jijik, Bontot gak mau pup di situ lagi. Dia minta beliin tempat pup baru. Akhirnya majikan beliin deh tempat pup baru yang lebih modern. Bontot suka banget, sampai nangkring di situ nggak mau pergi. Gogon yang udah kebelet cuma bisa nahan, karena Bontot nggak mau keluar. Alhasil si Bontot diomelin deh. Para kucing lagi ngeliatin air mancur. Pas ditempelin lampu, lah kok nyala? Ternyata air itu nyetrum guys. Bontot jadi trauma, nggak mau minum. Majikan punya ide, kasih air minum yang ada ikannya. Biar Bontot nggak takut lagi, karena Bontot ngerasa ikan itu aman berenang di situ. Jadi Bontot mau minum lagi deh. Tapi si Bontot malah mau ambil ikan itu dong. Kalau lapar, jangan makan ikan itu dong Bontot. Majikan pun kasih makanan buat Bontot dan Gogon yang udah kelaparan. Abis makan, Bontot minum lagi. Saking banyaknya minum, perutnya sampai bunyi air pas digoyang.